Ya, silahkan untuk teman-teman semua menyiapkan, menyimak materi ini dengan baik, ya. Mbak Diah nanti akan menyampaikan, ya, sehingga nanti bisa kita diskusikan. Anda sudah paham atau belum, sehingga nanti kita bisa melakukan evaluasi terkait dengan materi analisis sistem tenaga listrik, khususnya pada materi analisis aliran daya atau aliran load flow. Silakan Mbak Diah, kami persilakan. Suaranya belum masuk, Mbak. Oh, ya, terima kasih Pak Ali atas waktunya. Ya, Ini sama-sama, Mbak. PPT-nya sudah terlihat ya, teman-teman ya? Sudah, Mbak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai analisis aliran daya. Analisis aliran daya ini juga nanti ada juga yang menyebutkan dengan load flow analysis atau load flow study atau power flow study, power flow analysis itu sama ya, analisis aliran daya. Intinya adalah aliran daya. Jadi seperti yang tadi telah dikatakan Pak Ali bahwa sistem tenaga listrik itu bersifat dinamis. Dinamis ini kan artinya selalu berubah-ubah, mengalami perkembangan. Kebalikannya dari statis, statis itu diam. Maka kalau dinamis itu akan selalu mengalami perubahan-perubahan. Dan didesain dengan seimbang antara permintaan dan suplai. Jadi listrik dibangkitkan itu kan karena ada permintaan beban. Misalnya permintaannya 100 megawatt, maka yang dibangkitkan juga 100 megawatt. Jika yang diminta adalah 200 megawatt, yang dibangkitkan itu juga sama, agar tidak terjadi rugi. Seimbang antara permintaan dan suplainya. Kemudian gimana kalau misalnya kondisinya di sebuah daerah itu bebannya itu besar, tapi pembangkitnya nggak bisa mensuplai. Atau kondisi lain, pembangkitnya itu berlebih, sedangkan besar sekali pembangkitnya, sedangkan bebannya itu cuma kecil. Atau seperti yang di Jogja ini, permintaan bebannya besar, tapi kita nggak punya pembangkit. Maka ada namanya sistem interkoneksi, yaitu menghubungkan beberapa pembangkit dan gardu induk itu menggunakan saluran transmisi. Tujuannya adalah keandalan. Jadi kalau misalnya Jogja ini nggak punya pembangkit, maka kita suplai dari yang pembangkit lain dengan menggunakan sistem interkoneksi. Contohnya Jamali ya, sistem interkoneksi Jawa, Madura, Bali. Gitu. Nah, seiring dengan pertumbuhan penduduk, semakin tahun kan penduduknya makin banyak, otomatis juga permintaan bebannya juga semakin banyak, maka kita perlu ada tambahan pembangkit. Gitu. Tapi apakah pembangkit itu pertumbuhan penduduknya sekian, permintaan bebannya sekian, langsung tiba-tiba kita, oh berarti kita langsung membuat pembangkit sekian gitu. Nggak bisa kayak gitu kan, harus dianalisis dulu, harus dihitung. Kira-kira nanti butuh tambahan pembangkitnya berapa megawatt. Butuh tempat yang paling optimal nanti letaknya di mana. Misalnya pertumbuhan beban paling banyak di barat, apakah nanti pembangkitnya yang paling bagus, paling optimal nanti dibangun di barat, ataukah di timur, atau di mana, gitu perlu dianalisis. Nggak bisa ujuk-ujuk gitu. Sistem tenaga listrik itu perlu direncanakan, dioperasikan, diperbaiki, serta dikembangkan dengan baik dalam rangka untuk memenuhi persyaratan masalah keandalan, keamanan, lingkungan, dan ekonomis. Jadi harus andal, ya juga murah, ya juga aman, gitu. Dan juga untuk lingkungannya nggak merusak lingkungan. Analisis aliran daya ini nanti perlu dilakukan untuk di setiap tahapan ini, di setiap bagian. Di perencanaan dia perlu aliran daya, pada saat pengoperasian juga perlu aliran daya, pada saat memperbaiki juga perlu aliran daya, misalnya ada gangguan gitu, perlu aliran daya, dan ketika kita ingin mengembangkan juga perlu analisis aliran daya. Maka analisis aliran daya ini sangat penting untuk dipelajari. Ya.
Nah, bagaimana kaitannya dengan pada saat perencanaan dan perancangan sistem tenaga listrik? Di antaranya, analisis aliran daya ini digunakan untuk menentukan kebutuhan ekspansi sistem seperti penambahan pembangkit, penambahan beban, penambahan saluran transmisi, distribusi, dan lain sebagainya. Kemudian juga untuk menentukan skenario operasi yang optimal ketika beban dasar dan beban puncak. Misal ketika beban puncak itu skenarionya mau generator mana aja yang dibangkitkan gitu. Ketika beban biasa yang mana aja yang dibangkitkan. Itu menggunakan analisis aliran daya juga. Selanjutnya untuk mengevaluasi skenario lain yang dibutuhkan sebelum mengambil keputusan dalam operasi dan perencanaan. Nah, aliran daya ini pada saat ini itu bisa kita hitung analisis menggunakan perhitungan manual, tapi akan sangat panjang sekali nanti perhitungannya. Maka saat ini kita bisa menggunakan software seperti MATLAB atau ETAP, Desilent, dan lain sebagainya. Tapi pada saat ini kalau software ini kan sifatnya membantu ya. Kita sebagai engineer itu harus paham dulu isi dari software itu apa, atau bisa paham dulu konsepnya itu seperti apa aliran daya. Baru kemudian ketika bekerja atau ketika kita melakukan perhitungan secara real itu menggunakan software ini. Jadi kita sekarang belajar menggunakan perhitungan manual dulu. Nah, aliran daya itu dapat diselesaikan dengan beberapa cara. Yang pertama itu perhitungan aliran daya secara pendekatan, kemudian menggunakan metode-metode seperti metode Gauss-Seidel dan metode Newton-Raphson. Kan kalau aliran daya ini merupakan persamaan nonlinier. Antara persamaan linear dan nonlinier pada saat pertemuan awal dulu sudah pernah dibahas dengan Pak Ali, sudah dijelaskan. Nah, kalau misalnya udah agak-agak lupa bisa diulang lagi, bisa dibaca lagi catatan yang kemarin. Nah, pada saat ini kita akan belajar menggunakan metode Gauss-Seidel, Newton-Raphson, dan pendekatan. Nah, metode Gauss-Seidel dan Newton-Raphson ini menggunakan iterasi, seperti tadi yang telah disampaikan bahwa iterasi itu kita ngasih nilai awal, kemudian kita lakukan perhitungan dan lakukan perulangan. Perulangannya itu sebanyak apa? Hingga dia konvergen. Konvergen itu maksudnya selisih antara perhitungan saat ini dan sebelumnya itu sedikit sekali. Atau nanti bisa juga kita menentukan dulu errornya berapa. Misal 5 kali 10 pangkat 5, pangkat min 5 gitu. Berarti yang pertama kalau iterasi ini kita tetapkan nilai awal, yang kedua perhitungan berulang, dan yang ketiga itu nanti ada nilai errornya. Atau bisa juga secara konvergen atau perhitungan saat ini dan sebelumnya itu tidak jauh berbeda. Kemudian sebelum analisis aliran daya ini dilakukan, sistem itu harus direpresentasikan terlebih dahulu atau menggunakan diagram pengganti atau diagram impedansi dan diagram reaktansi. Pada generator sinkron itu bisa direpresentasikan sebagai sumber daya atau sumber tegangan yang diperoleh adalah tegangan busbar di mana generator itu terhubung. Jadi kan kalau misalnya sebuah sistem itu kan ada generator itu masuk ke busbar gitu ya. Nah, yang generator ini tegangan busbar ini menggunakan tegangan yang tersambung dengan generator. Kemudian untuk transformator atau trafo ini direpresentasikan sebagai reaktansi X dengan mengabaikan eksitasi dari trafo. Yang selanjutnya itu ada kawat transmisi. Ini direpresentasikan sesuai dengan kelas transmisi. Transmisi itu kan ada 3. Ada pendek, sedang, panjang. Nah, nanti ini dipresentasikan berdasarkan kelasnya. Kemudian ada juga beban. Beban ini ada 2. Pertama statis dan beban berputar. Kalau beban statis dan berputar ini direpresentasikan sebagai Z atau sebagai daya konstan P dan Q. Kemudian ada jenis-jenis bus. Jadi bus dalam sistem tenaga listrik, perhitungan aliran daya, ini nanti ada 3 jenis. Yang pertama slack bus atau swing bus atau bus referensi. Kalau misalnya kalian menemukan slack bus, jangan bingung itu sama dengan swing bus, itu sama juga dengan bus referensi. Ini sama. Kemudian ada
voltage control bus atau bus generator atau PV bus. Kemudian ada load bus atau bus beban gitu atau PQ bus. Nah, nih dalam sistem tenaga listrik itu secara sederhananya itu kan seperti ini, ada generator. Generator itu masuk ke busbar. Kemudian ada generator lagi masuk ke busbar dan ada beban. Ini ada 3, 1, 2, 3. Busbar itu yang ini ya, sebagai percabangan gitu. Nah, kalau yang terhubung dengan generator ini namanya bus generator. Kemudian kalau yang ke beban ini namanya bus beban. Nah, slack bus atau swing bus itu kita bisa memilih salah satunya. Kita mau menggunakan yang mana gitu. Penjelasannya itu kalau yang bus beban atau PQ bus itu pada bus bar tipe ini daya beban itu diketahui dari studi perkiraan beban. Studi perkiraan beban itu maksudnya apa? Jadi kalau misalnya kita membuat sebuah sistem itu kan kita perkirakan dulu ya bebannya itu berapa. Nah, perkiraan itu yang akan dijadikan beban di sistem ini. Gitu. Kemudian pada bus bar ini akan ada variabel pada aliran daya itu ada 4 variabel yang diketahui. Ada P daya aktif, ada Q daya reaktif, ada tegangan, dan ada sudut fasenya. Pada masing-masing bus, ini nanti akan ada 2 yang diketahui dan 2 tidak diketahui. Nah, untuk yang ini, yang bus bar beban, itu yang diketahui adalah daya bebannya. Daya beban ini berarti daya aktif dan daya reaktifnya. Yang tidak diketahui atau yang akan kita hitung nanti, itu adalah besar tegangan dan sudut fase. Berarti ini V dan tetanya nanti akan kita cari. Yang diketahui ini P dan Q. Nah, untuk yang generator, pada bus bar ini, maka tegangan bus bar dan daya reaktif diketahui. Maka tegangan diketahui dan daya aktif itu P diketahui. Variabel yang tidak diketahui atau dicari nanti adalah Q-nya dan juga sudut fasanya. Lalu untuk slack bus ini adalah daya pembangkitan yang dicari. Besar tegangan ditetapkan dan sudut fasanya diberi diberi 0. Jadi yang saya katakan tadi bahwa slack bus atau swing bus atau bus referensi ini nanti yang menjadi nilai awal. Nilai awalnya biasanya itu tegangannya dibuat 1, sudut 0. Tuh. Tadi waktu menjelaskan mengenai iterasi tadi kan ada nilai awal. Nah, yang menjadi nilai awal itu adalah slack bus ini. Normalnya hanya ada 1 buah. Dalam sistem tenaga listrik itu slack bus ini hanya ada 1. Maka jika disimpulkan seperti ini. Bus bar yang diketahui adalah P dan Q-nya. Yang dicari atau yang tidak diketahui adalah tegangan dan sudut fase. Untuk bus generator yang diketahuinya adalah P dan Q dan V, yang dicari adalah Q dan ini X maksudnya. Yang tidak diketahui adalah sudut fase. Sedangkan slack bus yang tidak diketahui adalah P dan Q dan yang diketahui nanti adalah yang sudutnya dan tegangannya. Gitu. Nah, dalam menghitung analisis aliran daya, itu kita nanti juga ada mencari admitansi busnya dulu. Tuh. Admitansi itu apa sih? Masih ingat nggak? Lawannya impedansi. Iya, berarti kalau impedansi itu apa rumusnya? Akar R kuadrat tambah X kuadrat bukan ya, Mbak? Z itu kan V per I ya?
sama dengan I kali ini nih, segitiga P, I, Z. P sama dengan I kali Z. Maka admitansi, maka I sama dengan P per Z. Admitansi itu kan kebalikan dari impedansi ya. Maka ini sama dengan P per I per Y gitu. Maka sama dengan P kali Y. Nah, berarti arus sama dengan Y kali V. Ini I-nya itu IBAS, Y-nya YBAS, dan V-nya ini VBAS. Di mana I, Y, V ini sama dengan matriks. Jadi nanti bentuknya seperti ini. I 11 misalnya. I 1, I2, I3 sama dengan Y-basnya. Kalau misalnya, oh ya sebelumnya ya, untuk matriks ini, kan ini ada 3 bas. Berarti nanti matriks Y-basnya adalah 3 kali 3. Kalau misalnya basnya ada 4, berarti nanti matriksnya adalah 4 kali 4. Gitu. Kalau ada 5 bas, berarti 5 kali 5. Ada 10 bas, berarti 10 kali 10 untuk Y-basnya ini. Banyak matriksnya. Kalau misalnya ini kita buat 3 ya, 3 bas gitu. Berarti kan 3 kali 3, berarti ini Y11, Y12, Y13. Kemudian di sini ada Y21, Y22, dan sampai nanti di sini adalah Y33. Kemudian di sini V-nya adalah V1, V2, V3 gitu. Kemudian untuk mencari ini persamaan daya aktif dan daya reaktif pada salah satu bas, maka dapat dihitung dengan tegangan, maksudnya daya aktif dikurang daya reaktifnya. Ini dalam bentuk bilangan kompleks ya. Kan ya jadi kalau misalnya bentuk bilangan kompleks itu adalah misalnya A tambah JB ya. Nah, ini itu adalah P atau daya aktif dan ini adalah daya reaktifnya. Jadi kalau misalnya ada sebuah beban itu daya aktifnya P sama dengan 2 megawatt. Kemudian daya reaktifnya adalah 1 mVar misalnya. Berarti nanti kalau ini dibuat menjadi bilangan kompleks menjadi 2 plus J1. Gitu. Nah, ini untuk daya aktif dikurang daya reaktif imajiner nih sama dengan tegangan dikali arus. Ini bintang maksudnya adalah conjugate nanti. Kebalikannya. Kalau misalnya ini nanti tegangannya positif misalnya, maka ada conjugate ini, maka menjadi negatif. Nah, dari persamaan ini dapat dicari arus sama dengan tegangan, maksudnya daya aktif dikurang daya reaktif dalam bilangan kompleks nanti dibagi dengan tegangan konjugate. Nah, IP bertanda positif bila arus mengalir ke bas dan bertambah negatif bila arus mengalir dari bas. Dan bila elemen SAN tidak termasuk dalam matriks parameter, maka arus total pada bus P adalah ini IP sama dengan P dikurang PJQ per
V conjugate dikurang YP dikali PP, di mana YP ini adalah admitansi sum total pada bus P, dan Y dikali V ini merupakan arus yang mengalir dari bus P ke tanah. Jadi gini ya, untuk yang negatif tadi kalau misalnya ini ada beban, dia mengalir dari sini ke sini maka nilainya positif, tapi kalau mengalir dari bus bar maka dia akan bernilai negatif. Selanjutnya adalah, nah, tadi untuk menyelesaikan permasalahan nonlinear atau pada saat ini kita belajar mengenai aliran daya itu kan bisa menggunakan komputasi numeris. Itu ada beberapa cara, ada Gauss-Seidel, Newton-Raphson, ada juga Fast-Koppel. Nah, untuk saat ini kita belajar dulu mengenai yang Gauss-Seidel gitu. Pada metode ini itu digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan cara menentukan tegangan pada setiap bus. Kemudian nilai ini dipakai untuk menghitung tegangan yang dibetulkan pada bus berikutnya. Jadi yang pertama kita tentukan dulu yang diselect bus tadi, kita tentukan dulu nilainya. Tentukan dulu nilainya, kemudian nanti hasil dari perhitungan dari nilai yang telah kita tentukan tadi, kita gunakan untuk perhitungan selanjutnya. Dan ini diulang terus. Diulang terus sampai apa? Sampai konvergen atau sesuai dengan nilai error yang telah ditetapkan. Tuh. Rumusnya apa sih untuk metode Gauss-Seidel ini? Itu seperti ini. PI, ini maksudnya bus ke ya. Bus ke, jadi kan misalnya ada 3 bus, berarti ada bus ke-2, ada bus ke-3, atau ada bus ke-4. Nah, kemudian J ini representasi bus J. Dan K ini nanti adalah iterasi keberapa gitu. Ini adalah PI dikali K tambah 1. Maksudnya adalah tegangan bus ke-2 misalnya pada iterasi ke berapa ini adalah iterasi selanjutnya. K itu maksudnya misalnya 0 ya sekarang. Belum menghitung kan 0 tambah 1 berarti iterasi ke-1 sama dengan PI dikurang JGI. Ini berarti daya aktif pada iterasi pada bus ke berapa itu misalnya kita menghitung kedua ya tadi ya, berarti daya aktif pada bus kedua dikurang daya reaktif pada bus kedua itu dibagi dengan tegangan konjugate pada bus kedua pada iterasi yang sebelumnya. Kalau misalnya iterasi sebelumnya belum ada, itu kan kita menggunakan nilai yang kita tetapkan tadi. Dikurang jumlah dari admitansi dari iterasi keberapa, terus representasi bus keberapa, misalnya ini 12 atau 21 gitu ya. Kalau misalnya tadi kita mencari bus kedua kan berarti ini 21, 22, 23 gitu. Kemudian dikali dengan tegangan. Tegangan ini adalah tegangan yang lainnya, representasi bus ke J gitu, dikali iterasi sebelumnya. Yang merupakan iterasi sebelumnya dan dibagi dengan admitansi dari iterasi tersebut. Misalnya tadi kan iterasi kedua, maka ini Y22 gitu. Mungkin akan lebih enak kalau kita ada contohnya ya, ada contoh soalnya. Nah, misalnya ini ada sebuah sistem. Di sini ada pembangkit, ada beban. Jadi bus 1 adalah dia terhubung dengan generator atau pembangkit, dan di bus 2 dan bus 3 ini terhubung dengan beban. Sebelumnya sampai sini ada yang ingin ditanyakan apa enggak ya? Mungkin ada yang masih bingung dengan rumus atau konsepnya? Silakan ya. Ada yang mau ditanyakan? Tadi mungkin istilah conjugate gitu ya, perlu dijelaskan Mbak Diah ya. Jadi conjugate itu nanti merubah tanda pada bilangan imajiner ya,
yang tadinya positif menjadi negatif atau sebaliknya, yang tadinya negatif menjadi positif. Tadi sudah dijelaskan Mbak Diah ya tentang conjugate. Contoh sederhana gimana? Misalkan ya. Misalkan ada P-nya misalkan tadi berapa mencontohkan Mbak Diah ini? 2 ya. Sudah mencontohkan 2 tadi. Q-nya sama dengan 1 ya. Berarti tadi kan berarti PP dikurangi JQP berarti sama dengan kan 2 dikurangi JQ ya. Nah, itu kalau dikonjugate 2 dikurangi JQ dapat ditulis menjadi 2 plus JQ. Nah, ini perlu dijelaskan juga. Sudah pada paham belum istilah J ya? Ini di beberapa referensi ada yang menuliskan J, ada yang menuliskan I. Nggak usah bingung ya. Itu istilahnya adalah bilangan imajiner. Apa itu J dan I? Itu sebenarnya adalah bilangan imajiner. Kalau di dalam matematika, bilangan J atau I itu sama dengan akar minus 1. Bisa difahami ya? Akar minus 1. Akar minus 1 itu berapa? Kan tidak ada ya akar minus 1 ya. Maka dari itu di dalam ilmu elektro ditulis sebagai imajiner. Akar minus 1 itu berapa? Itu imajiner, imajinasi kita. Menjadi ditulis dalam bentuk I atau J. Nah, kenapa kok muncul imajiner ya? Karena di dalam daya listrik ya, itu nanti ada daya yang sifatnya imajiner. Daya yang tidak digunakan untuk kerja. Jadi daya itu kan nanti ada 3 ya, ada daya aktif, ada daya reaktif, dan ada daya semu. Jadi nanti ada P, ada Q, dan ada S. Nah, daya imajiner tadi itu adalah daya reaktif. Maksudnya reaktif gimana toh? Daya yang tidak digunakan untuk kerja. Ada Pak daya yang digunakan tidak untuk kerja? Ada, yaitu daya yang digunakan untuk membangkitkan medan listrik. Contohnya untuk beban-beban yang bersifat induktif. Itu maka ada yang namanya daya reaktif atau daya imajiner. Itu tidak digunakan untuk kerja, tapi itu harus dibangkitkan oleh pembangkit. Pembangkit harus membangkitkan VAR. Kalau tidak gimana ya, motor tidak bisa jalan. Relay tidak bisa kerja. Trafo tidak bisa menginduksi primer ke sekunder tanpa adanya daya reaktif. Nah, daya reaktif itu nggak kelihatan. Yang nanti kelihatan itu ya daya aktifnya. Saya kira itu ya tambahan dari saya, Mbak. Silakan dilanjut. Nah, ini masuk contoh ya, Mbak ya? Oke, masuk contoh. Di sini ada contohnya adalah sebuah sistem di mana sistem ini 3 bus, busnya bus 1, bus 2, dan bus 3. Kemudian bus 1 ini terhubung ke sumber atau generator. Kemudian bus 2 dan bus 3 ini nanti terhubung ke beban. Yang pertama kita kan harus menentukan slack busnya atau swing bus. Maka kita pada contoh kali ini, bus 1 ini kita asumsikan sebagai slack bus. Tuh. Nah, pada sistem ini ada reaktansi dan ada resistansi dan reaktansi ini sebagai resistansi dan ini bisa saja berupa saluran 1,2 ini sebesar 0,02 plus J 0,04. Untuk yang saluran 1,3 plus 1,3 atau 3,1 ini sama, dia 0,01 ditambah J 0,03. Sedangkan untuk saluran pada bus 2 ke 3 atau 3 ke 2 ini 0,0125 plus J 0,025.
Kemudian ini bebannya ada 2, ini yang beban pertama, yang daya aktifnya adalah 256,6 MW, dan daya reaktifnya adalah 110,2. Nah, ini kalau perhitungan analisis aliran daya itu kan harus dibuat dalam bilangan kompleks ya. Maka ini seperti yang saya katakan bahwa P plus JQ. Maka ini bisa dibuat P-nya 256,6 ditambah J 110,2. Lalu untuk beban yang berikutnya, ini ada 138,6 MW dan 45,2 mVAR. Maka kalau dibuat dalam bilangan kompleks, dia menjadi 138,6 plus J 45,2. Gitu. Kan kita mau mencari aliran dayanya ya. Yang pertama itu kita harus menghitung nilai admitansinya. Kita harus membuat matriks admitansinya. Nah, langkah pertama adalah mencari nilai admitansi. Yang diketahui di sini ini adalah impedansinya. Cara merubah impedansi ke admitansi, kita tahu kan bahwa Y itu sama dengan 1/Z. Maka kalau di sini Z dari yang 1,2 ini sama dengan 21, ya kan nilainya sekian, ini Z-nya sekian, 0,2 plus J 0,04. Maka kalau dibuat bentuk admitansi berarti Y sama dengan 1/0,02 plus J 0,04. Nah, untuk menghitung bilangan imajiner seperti ini, maka dia seperti akar, misalnya 2/2. Kalau kita mau mencari bilangan rasionalnya, maka kan harus dikali akar 2/2. Kemudian misalnya 2/2 tambah akar 2, ingin mencarinya kan, maka dia harus dikalikan dengan minusnya kan, 2 min akar 2/2 min akar 2. Ini sama, kalau imajiner juga harus dikalikan dengan tanda kebalikannya. Gimana cara mengalikannya? Kalikan biasa aja ke dalam 1 kali 0,02, terus 1 kali minus 0,04. Mungkin ini bisa teman-teman semua bisa sambil menghitung, coba kalau misalnya nanti ada kesalahan hitung. Kemudian yang bawah ini juga sama. Ini dulu Mbak ya, dijelaskan dulu supaya kenapa kok dikalikannya dengan yang tadinya menjadi yang ini kan plus ya, 1/0,02 plus J 0,04. Kenapa kok dikalikannya minus ya? Tujuannya apa kira-kira di sini ya? Nah, di sini perhatikan kalau dikalikan minus ya, yang minusnya yang J-nya saja. Kalau yang P-nya kan tetap ya. Kenapa kok dikalikan konjugitnya di sini? Nah, ini karena supaya nilai J-nya hilang, yang bawah. Sehingga nanti yang bawah itu menjadi bilangan realnya. Sehingga nanti yang hanya mengandung imajiner itu yang di atas atau di pembilang dan penyebutnya ya. Sehingga di sini nanti mudah untuk dioperasikan. Berbeda kalau nanti dikalikannya dengan 0,02 plus J 0,04, maka di situ akan muncul bilangan imajinernya juga yang ada di bawah. Sehingga nanti ini salah satu teknik ya sebenarnya ya, dikalikannya dengan 0,02 dikurangi J 0,04. Bisa difahami ya teman-teman semua? Silakan dilanjut Mbak. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang bawah, tadi kan yang atas dikali masuk ya, yang bawah juga dikali masuk gitu. Nanti akan ketemu hasilnya 10 dikurang J20. Nah, ini ada nilai admitansinya. Kita harus mencari untuk semua saluran. Jadi saluran 1, 2 sudah diketahui
saluran 1,3 juga harus dicari. Caranya gimana? Sama, karena tadi berapa? Nah, ini, maka untuk mencarinya adalah Y13 itu sama dengan 1/0,01 ditambah Y 0,03. Tuh. Nanti hasilnya ketemu 10 dikurang Y30. Dan yang untuk saluran 23 itu berarti nanti Y23 itu sama dengan 1/0,0125 ditambah J 0,025. Nah, ini kita ubah kan dari Z sebelumnya diubah menjadi Y. Maka untuk single line diagramnya menjadi seperti ini untuk yang diketahuinya agar untuk memudahkan kita melakukan perhitungan nanti biar gampang. Dari sini kita buat metrik bebasnya. Metrik bebasnya kan tadi dibuat seperti ini. Y bas itu sama dengan Y11, Y12, Y13, kemudian Y21, Y22, Y23, Y31, Y32, Y33. Itu, maka ini ada yang namanya diagonal. Nah, untuk mencari Y11, ini sama dengan jumlah antara Y12 dan Y13. Y10-nya apa? Sebetulnya pada sebuah sistem itu nanti ada yang ke ground, itu ada yang ke bumi. Tapi pada soal ini itu nggak ada, jadi akan dianggap 0 groundnya. Gitu. Ini ditambahkan Y12, Y13. Nilainya berapa ini? Nilainya sama seperti yang ini tadi. Y12, Y13. Berarti 10 min J20 ditambah 10 min J30. Itu. Kemudian untuk ya Y22 berarti nanti Y21 ditambah Y23 dan ditambah Y20. Tadi diasumsikan bahwa dia 0 karena tadi tidak ada yang ke bumi atau ke ground. Dan yang ketiga Y31 ditambah Y32. Sama ditambah ke ground tapi ini dianggap 0. Ya. Nah, untuk Y12-nya itu kan sama dengan Y21. Maksudnya matriksnya di sini nilainya adalah minus Y12 atau sama dengan minus Y21. Kemudian yang Y13 sama dengan Y31 dan Y23 itu sama dengan Y32. Untuk perhitungan yang Y11, tadi kan berarti Y12 ditambah Y13 ya. 12-nya berapa? 10 ditambah Y20. 10 plus Y20 ditambah. Minus, Mbak. 10 minus. Oh, minus ya. Iya. Minus. Ini ditambah dengan berapa tadi? 10 minus Y30. Nah, kalau untuk penjumlahan bilangan kompleks seperti ini, bisa langsung dijumlahkan antara yang 10 dan 10, kemudian yang imajiner dengan imajiner. Maksudnya yang real dijumlahkan dengan yang real, dan yang imajiner dijumlahkan dengan yang imajiner. Ya, berarti ini 10 tambah 10 sama dengan 20, kemudian min 20 dikurang min 20, ditambah min 30 sama dengan min 50. Berarti kalau yang untuk Y22 ini gimana? Y21. Y21 ditambah dengan Y23 ditambah dengan Y20. Jadi nanti jika kita masukkan ke dalam rumus yang ini ya, rumus yang di awal tadi. Mana tadi? Nah, rumus ini.
Ini adalah nilainya. Nih. Ini adalah tegangan pada bus kedua. Kita kan mau mencari bus kedua ya. Untuk menghitung bus dan dua ketiga dengan metode Gauss-Seidel itu, asumsi nilai awalnya yang ini, V20 itu adalah 1 plus J0, dan V3 adalah 1 plus J0. Kita kan mau mencari yang V2 dan V3. Maka perhitungan V pada bus kedua iterasi pertama, P12 ini maksudnya tegangan pada bus 2 iterasi pertama, itu adalah P2 dikurang J2 per V2 konjugate 0 sebelumnya. Untuk yang ini, nilainya apa ini? Adalah dihitung dulu. Untuk mencari P2, P pada bus 2, ini kita cari dulu. Carinya gimana? Dengan kita jadikan nilai per unit. Kan udah diketahui ya di soal ini. P56,6 plus J110,2. Ini kita jadikan satuannya PU. Misalnya kita buat nilai basisnya itu adalah 100. Maka untuk S-nya ini sama dengan ini dibagi 100. Berarti hasilnya adalah 2,566 min 1,102 JPU. Tapi ini dibuat minus. Itu. Nah, ini kan adalah P dan Q ya. Maka untuk rumus yang di sini, P minus Q, itu langsung kita masukkan nilai S-nya tadi berapa? S, kemudian dibagi tegangan pada bus 2 iterasi ke-0. Bus kedua nilai iterasi ke-0 atau ini adalah nilai yang asumsi awal. Nilai asumsi. Nilai asumsinya ini tadi berapa? Ini sudah ditetapkan 1 plus J0. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi di select class ya. Itu adalah biasanya 1 dengan sudut 0. Tuh, maka ini dibagi 1 minus J0, kemudian ditambah Y12. Y12-nya tadi berapa? 20, Y12, di sini ya 10 minus Y20. Kemudian dikalikan dengan nilai V1. V1 itu tadi berapa? V1-nya ini 1,05 sudut 0. 1,05. Kalau dibuat dalam bilangan kompleks menjadi 1,05 plus J0. Kemudian ditambah ini Y23. Oh ya, ini maksudnya sigma. Kenapa ini 12 dan ini 23 kan? Karena dia itu menjumlahkan bus yang itu mengalir. Jadi gini loh. Tadi kan kita mau mencari yang 2 ya. Yang bus. Benar. 1, 2, dan 2, 3. 1, 2, dan 2, 3. Kan kita mau mencari tadi yang V2. Maka dia penjumlahannya itu ke di mana sih bus itu terhubung gitu. Jadi tadi kan V2, dia terhubungnya ke 1 dan ke 3. Maka kalau kita mencari 3 ini terhubung kemana? Ke 2 dan ke 1. Itu ya. Makanya kenapa kok ini adalah Y12 dan Y23. Karena kita mencarinya adalah ke bus yang terhubung. Salurannya tuh bus yang itu tuh terhubung kemana aja gitu. Nah, untuk yang Y12 tadi udah, V-nya sudah, kemudian Y23. Y23 kalau misalnya kita hitung, Y23 ini tadi adalah 16 dikurang J32.
dikalikan dengan V3. Nah, ini adalah tegangan di bus 3, iterasi ke 0, atau ini adalah juga nilai asumsi. Asumsinya berapa? Ini tadi 1 plus J0. Dimasukkan, kemudian Y12 ditambah Y23. Y12 ditambah Y23. Itu, maka hasilnya adalah ini ditambah ini, 26 tambah min J52. Maka jika dihitung, hasilnya adalah 0,9825 minus J 0,0310. Ini adalah diingat V2 iterasi pertama, tegangan di bus kedua iterasi pertama. Kemudian kita mencari tegangan bus ketiga iterasi pertama. Tadi kan kita punyanya 0,0 ya. Ini kita mencari pertama menggunakan bus 2 0 dengan bus 3 0, nilai sebelumnya. Untuk mencari yang ketiga ke iterasi pertama, P3, nanti P2-nya ini menggunakan nilai sebelumnya, nilai yang ini. Kalau tadi yang ini P3-nya kita menggunakan yang pertama, yang di bawah ini juga menggunakan yang asumsi ya sebelumnya. Maka untuk yang P3 iterasi pertama itu V3-nya kita menggunakan asumsi, tapi V2-nya menggunakan nilai sebelumnya, tegangan bus kedua iterasi pertama. Sama, kita masukkan lagi. Ini kok dapat segini dari mana? Ini adalah nilai yang pada daya. Ini daya di bus 3 kan sekian. Kemudian di minus ini menjadi nilainya sekian. Kemudian kita masukkan ke sini. Yang untuk V3-nya kita menggunakan yang iterasi sebelumnya. V3 iterasi sebelumnya kan masih yang ini karena belum ada perhitungan kan, menggunakan nilai awal. Kemudian kita jumlahkan. Nah, untuk bus ketiga, bus 3 itu kehubungnya kemana aja sih? Bus 3 ternyata kehubungnya ke 1 dan ke 2. Maka nanti Y-nya yang kita gunakan adalah Y13 atau 31 sama Y32 atau 23. Tuh. Ini Y13-nya adalah 10 minus B30 dikali V1-nya. V1 ini tadi ada diketahui 1,05 plus J0, kemudian ditambah dengan Y23 16 dikurang J32 dikali dengan V2 tegangan bus 2 iterasi pertama. Ini menggunakan sebelumnya. Sebelumnya berapa tadi hasil perhitungannya? Ini 0,9825 minus J 0,0310. Kita masukkan, kemudian ini dijumlahkan Y13 dengan Y23. Maka hasilnya adalah ini. Jadi ketika kita menghitung menggunakan iterasi itu harus menghitungnya itu harus hati-hati ya, jangan sampai salah karena nanti kalau misalnya ada yang salah mempengaruhi sekali dengan di perhitungan berikutnya gitu. Kemudian untuk mencari ini kan kita baru ketemu V21 tegangan pada bus 2 iterasi pertama, tegangan bus 3 iterasi pertama. Sedangkan kita biasanya menghitung itu iterasi sampai banyak gitu. Nah, untuk yang iterasi kedua gimana? Itu sama, yang berbeda nanti ada di nilai ini. Ini berarti kita menggunakan nilai V21, yang ini V31. Nanti hasilnya ini, untuk menghitung V32, untuk menghitung V32, berarti nanti yang di ini, bla 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 ini pakainya V31, nanti V2-nya pakai V22, dan seterusnya gitu.
sampai beberapa iterasi, hasilnya nanti konvergen atau sesuai dengan error yang telah ditentukan. Nah, kalau untuk soal ini, maka errornya itu adalah 5 kali 10 pangkat minus 5. Ini kalau saya dihitung ini, dihitung-hitung, nanti akan ketemu ini. Ini sudah sesuai dengan errornya. Di iterasi ke-7 ternyata. Nah, dari sini, kemudian nanti dibuat dalam bentuk polar. Diharapkan nanti teman-teman udah ini ya, udah bisa gitu, udah paham bagaimana sih cara merubah dari bentuk kompleks ke polar atau ke fasor dan sebaliknya. Coba diingat-ingat lagi nanti. Nah, setelah diketahui tegangannya, tegangan bus 2 dan tegangan bus 3, maka kita bisa mencari arusnya. Arus itu adalah admitansi dikali dengan selisih tegangan. Jadi kalau mencari I12, itu nanti sama dengan Y12 dikali dengan selisih tegangan. Nih. Kalau kita mau mencari I12, I sama dengan ini dikali dengan selisih tegangannya. Antara yang P1 dan P2. Kan I sama dengan P kali Y ya. Nah, V-nya ini adalah selisih tegangan. P2 min P1. Gitu. Dan yang lainnya juga gitu. P21, karena ini harus ya, I12 itu nanti sama dengan I21. Namun, arahnya nanti terbalik. Jadi, minusnya. Karena ya I12, nanti I21 minusnya. Kemudian I13 berarti Y13 dikali selisih antara V1 dengan V3, kemudian Y31 minus dari I13, I23 sama dengan Y23 dikali selisih V2 dan V3, dan I32 itu sama dengan minus dari I23. Nanti kalau misalnya dimasukkan dalam perhitungan yang tadi, ini menghasilkan jumlah I12-nya adalah 1,9 minus J 0,8, dan ini tadi minusnya, berarti ini jadi minus, ini jadi plus, gitu, dan seterusnya. Nah, setelah kita ketahui ini, kita ketahui arusnya, maka kita bisa mencari dayanya. Daya di 12, 21, 13. Untuk mencari daya 12, S sama dengan V kali I. Karena ini 12, maka arusnya juga 12, di mana dia adalah conjugate. Conjugate tadi adalah mengubah tanda menjadi kebalikannya yang imajinernya ya. V1 tadi berapa? 1,05. Yang ini V1 ini 1,05. Suaranya jadi kurang jelas ya, Mbak? Oh, iya. Ya, udah bagus. 1,05 ditambah J00. Kemudian dikali dengan arusnya. Arusnya tadi berapa? Nih, 1,9 minus J 0,08. Karena dia conjugate, maka yang imajinernya ini kita ubah menjadi plus. Tuh. Gitu. Ini hasilnya adalah ini. Nah, dari bilangan PU, ini kita ubah lagi menjadi bilangan asli. Ingat, yang untuk bilangan PU sama dengan bilangan aktual dibagi dengan bilangan basis. Maka untuk mencari nanti mencari bilangan aktualnya nanti dikalikan dengan basisnya. Bilangan aktual sama dengan bilangan P
PU dikali bilangan basis. Sama dengan 1,955, basisnya tadi berapa? 100 ya. Berarti nanti dikali dengan 100. 1,95 dikali 100. 199,5 ditambah dengan J84 ini juga dikali 100. Maka hasilnya adalah ini. Berarti ini adalah daya aktif. Daya aktifnya adalah 199,5 MW dan daya reaktifnya adalah 84,0 mVAR. Begitu juga dengan yang di 21. Daya pada saluran 21, dia juga V2 dikali 21 konjugate. Nanti dilihat saja di perhitungan yang telah kita lakukan. 21 itu berapa? Minus 1,9 plus J 0,8. Ini dikonjugate berarti dia tandanya jadi negatif. Itu jika dihitung hasilnya sekian. Itu untuk yang 12, 21, 13, nanti ada juga 31, 23, dan 32, nanti caranya sama. Kemudian untuk menghitung lossisnya, gimana? Maka kita jumlahkan saja antara yang untuk lossis 12, saluran 12, itu sama dengan saluran 12 dikurang 21. Nih kalau dilihat di gambarnya, kan kita sudah tahu tadi 12 berapa dayanya, kemudian 21 berapa. Nah, nanti dijumlahkan aja. Nanti akan ada selisihnya. Gitu. Nih, berarti 12 tadi berapa? Sekian, 1,95 plus J 0,85 ditambah dengan yang ini. Nanti akan menghasilkan nih 8,5 megawatt dan J 17,0 mVAR gitu. Nanti yang 3 juga sama dijumlahkan, ini juga dijumlahkan. Maka kita ketemu lossisnya sekian. Lossis ini apa sih? Yaitu antara yang dikirim, tegangan dikirim dengan tegangan diterima itu ternyata tidak sama. Ada lossisnya di saluran tersebut. Sebesar, kalau di saluran 12 adalah 8,5, mVAR-nya adalah 17. Dan untuk yang di 13 lossisnya sekian, mVAR-nya sekian, dan di 23 lossisnya untuk daya aktif 0,8 dan daya reaktifnya 1,60. Kalau digambarkan di aliran di single line diagramnya menjadi seperti ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Pak Ali, untuk saat ini. Terima kasih. Terima kasih Mbak Diah ya, yang telah menyampaikan materi tentang contoh ya, konsep tentang aliran daya ya, beserta dengan contoh soalnya. Nah, contoh soal ini masih sangat sederhana ya, karena ini sistem hanya terdiri dari 3 bus. Hanya ada 1 pembangkit dan hanya ada 2 bus yang terhubung ke beban. Nah, dalam sistem yang kompleks bagaimana ya? Dalam sistem yang kompleks itu pembangkitnya bisa ada banyak. Bebannya juga ada banyak. Ya, jadi nanti untuk yang kompleks itu nanti perhitungannya tidak pakai manual seperti ini. Nggak usah khawatir ya. Perhitungannya nanti pakai apa? Perhitungannya nanti pakai software. Nah, tadi sudah dijelaskan software yang digunakan, salah satunya itu adalah software ETAP ya. Atau bisa pakai software-software yang lain, misalkan DeepSilent, itu cukup populer juga ya. Atau bisa menggunakan PowerFlow atau software-software lainnya ya. Jadi nggak usah khawatir. Oke, dari materi yang telah dijelaskan, apakah semua sudah punya gambaran untuk melakukan perhitungan ya, perhitungan analisis aliran daya? Sudah paham semuanya atau belum? Gimana? Sudah jelas semuanya? Atau malah bingung ini untuk studi aliran daya? Silakan. Yang masih bingung ya.
Ada yang mau ditanyakan? Oke ya, saya kira itu ya materi tentang analisis aliran daya atau dikenal dengan istilah load flow atau power flow. Analisis seringkali juga dikenal dengan istilah study. Kadang-kadang load flow study, kadang-kadang load flow analysis, kadang-kadang power flow analysis, kadang-kadang power flow study, dan lain sebagainya. Saya kira itu, Mbak Dia, ada yang mau tambahkan terakhir? Mungkin untuk belajar ya, saya bisa menggunakan buku Power Flow Analysis dari Hadi Saadat. Itu lumayan lengkap bukunya dan mudah dimengerti. Hadi Saadat Power Flow Analysis gitu. Kalau misalnya teman-teman mau mendownload di internet juga ada. Gitu aja, Pak. Terima kasih Mbak Diah ya. Saya kira itu dulu hari ini. Semoga apa yang kita bahas itu bermanfaat untuk pengembangan kita ya. Pengembangan lebih lanjut keilmuan di bidang analisis sistem tenaga listrik ya. Buku-buku sudah saya sharekan, nanti tadi ada Hadi Saadat ya, ada Stevenson, ada buku-buku yang lain bisa Anda baca terkait dengan materi analisis sistem tenaga. Demikian ya. Marilah kita tutup dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa saya persilahkan. Cukup, terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali. Ya, sama-sama.